Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video ini adalah sebagai pengganti presentasi saya karena sebenarnya tidak bisa hadir di setiap mata kuliah di hari Kamis karena berhalangan datang. Ada rapat di hari Kamis di kantor. Jadi tugas yang pertama yaitu tentang trigger. Di sini saya mengambil contoh tentang sebuah toko lengkap dengan inputan gudang dan transaksi penjualan. Bisa dilihat di sini ada tabel gudang, barang, transaksi, dan logs. Di mana saya mempunyai saya membuat uh, beberapa event trigger. Yang pertama yaitu event trigger gudang. Di sini maksudnya event trigger gudang di mana setiap ada insert atau update di tabel gudang, maka akan menginputkan juga di tabel barang. Begitu juga ketika update, maka di tabel gudang ketika update, maka di tabel barang juga mengalami update. Kemudian di samping event trigger gudang ini, ia mempunyai, bisa dibilang, event trigger yang kedua ya, event trigger logs gudang, di mana setiap aktivitas yang terjadi di tabel gudang itu akan terekam di logs, di tabel logs. Kemudian ini saya jelaskan satu persatu. Event trigger transaksi. Di event trigger transaksi ini jadi setiap ada inputan transaksi di tabel transaksi, maka dia berhubungan langsung dengan tabel barang, yang dimana tabel barang itu ini berhubungan dengan stok barang, dimana jumlah transaksi ini akan berhubungan dengan stok barang, yang dimana stok barang yang di tabel barang ini juga berhubungan di stok barang di gudang. Oke, selanjutnya di event trigger selanjutnya adalah event trigger logs transaksi. Di sini maksudnya setiap terjadi inputan di event trigger transaksi, maka ada event trigger lain yaitu event trigger log transaksi, yang dimana setiap aktivitas atau semua aktivitas yang ada di tabel transaksi, khususnya inputan transaksi, maka juga terekam di tabel logs. bila dilihat mungkin hanya 4 event ya, namun tugasnya kan ada 5 event trigger. Bisa dilihat di event trigger gudang. Di sini saya menggunakan if else. Jadi event trigger eventnya insert dan delete dalam satu trigger. Insert dan update maksud saya. Langsung saja kita lihat ya di sini ya, 1 2 3 4 di event gudang trigger bisa kita lihat event trigger
Ya, jadi di sini saya membuat trigger event menggunakan trigger ini dua kondisi. Jadi ketika insert di gudang, maka dia juga insert di barang seperti ini harusnya. Dan jika terjadi update di tabel gudang, maka dia juga melakukan update di tabel barang dengan kondisi seperti ini. Jadi yang ada, jadi ini parameternya di sini ID gudang ya. Jadi ini ada ketika update nama barang, harga barang, dan stok barang, semuanya menggunakan parameter ID gudang seperti itu. Kita coba. Ya, di sini yang terakhir 9 ya. Coba Tronic, kita masukkan satu barang, harganya cukup mahal ini, 150, stoknya juga sedikit. Coba kita eksekusi ya, masuk. Mari kita lihat tabelnya. Tabel gudang dengan ID 19 Tronic dengan angka segini. Coba kita lihat di tabel barang dengan ID 19, ya benar, Tronic dengan ID barangnya di tabel barang 281. Selanjutnya kita coba lihat di tabel logs. Tabel logs 8 Januari dengan ID log yang terakhir. Jam 4.80 ini memasukkan barang ke gudang. Benar ya. Selanjutnya coba kita mengupdate. Coba kita mengupdate stok. Langsung saja biar cepat ya. Stok gudangnya misalnya 2, dimana ID gudang tadi yang 9 ya. Parameternya coba sudah terupdate. Coba tabel gudang Tronic yang tadinya 5 sekarang jadi 2 stok gudangnya. Coba di barang ini juga sama 2. Kemudian di tabel logs 482 ini ya, terjadi update barang gudang ya. Dan ya, selanjutnya kita coba di transaksi. Trigger transaksi hanya sebuah insertan. Jadi ketika menginsertkan, ini berhubungan langsung seperti yang saya katakan tadi, berhubungan langsung dengan stok barang di tabel barang dan stok gudang di tabel gudang. Mari kita coba melakukan satu transaksi. Misalnya elektronik. Kalau kita lihat tadi di triggernya, dimana update barang, stok barang itu harus sama dengan stok barang dikurangi dengan jumlah transaksi yang diinputkan, dimana nama barang itu harus sama dengan nama barang, termasuk besar kecilnya mungkin ya, dan harga barangnya harus sama. Ketika tidak sama, maka tidak akan terjadi inputan. Misalnya tadi 250.000, misalnya kita beli, melakukan transaksi satu kali satu barang ya. Kita coba ya, terjadi insertan di tabel transaksi ini Tronic, jumlah transaksi 1. Coba kita cek di barang ya, di barang Tronic barangnya tinggal 1, benar ya. Kemudian di gudang juga cuma 1 stoknya. Kemudian bersambung juga
semua transaksi kan terekam di tabel logs. Ya, di sini tabel logs di 483 karena ada perubahan di gudang, maka di logs ini ia merekamnya sebagai pengupdatean barang ya, karena memang otomatis terupdate barangnya karena terjadi transaksi, kemudian ini terjadi transaksi penjualan. Mungkin agak kurang ya, seharusnya ditambahin waktu, tapi sebagai contoh ya saja ya. Mungkin ya kurang sempurna Pak. Seperti itu saja sih, karena sudah selesai. Yang logs bisa dilihat, ini hanya untuk ID auto incrementnya setiap tabel, kecuali tabel gudang saya membuat trigger atau sequence dan triggersnya untuk membuat auto increment. Ini event trigger yang log transaksi seperti ini. Terus ini yang gudang, jadi dua, seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Ini bentuk laporan saya, bisa dilihat atau direview lagi. Untuk kekurangannya saya mohon maaf, dan sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi karena tidak bisa menghadiri mata kuliah Bapak untuk melakukan presentasi secara langsung dengan Bapak. Dan semoga video ini dan laporan ini bisa memberikan nilai bagi saya dan memenuhi tugas PDL yang pertama, yaitu trigger.